Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV pada hari Kamis ini tanggal 29 Februari 2024. Kali ini saya mau memberitakan di sini tentang PayTrend dan ada beberapa hal yang terkait dengan PayTrend. Saudara-saudara, tanggal 19 Desember yang baru lalu, saya mendapat informasi bahwa kantor PayTrend itu didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari kantor pajak Kota Bandung dan dari sebuah bank plat merah di Kota Bandung. Orang-orang yang mengaku dari kantor pajak dan kantor bank ini, mereka hari itu datang hanya mengambil gambar tentang keadaan kantor PayTrend hari itu. Kita tahu kalau sebuah lembaga didatangi oleh kantor pajak dan bank, itu kemungkinan besar terkait dengan pajak yang tertunggak dan juga mungkin terkait dengan kredit pada bank. Beberapa hari kemudian setelah kedatangan orang-orang dari kantor pajak dan bank itu, saya mendapat informasi bahwa kantor PayTrend juga didatangi oleh 6-7 orang. Mereka itu mengaku sebagai peserta umroh merdekanya PayTrend. Saudara-saudara, ya tentu saja mereka tidak mendapatkan siapa di kantor PayTrend itu kecuali sebuah kantor yang tertutup rapat dan tidak ada aktivitas apa-apa. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan di video pada channel ini bahwa PayTrend itu ketika sedang jaya-jayanya Yusuf Mansur itu menjual sebuah program bernama Umroh Merdeka kepada pengguna PayTrend. Umroh Merdeka adalah sebuah program, setiap pengguna PayTrend cukup menyetorkan uang sebesar 3,5 juta. Dengan begitu mereka mendapat booking seat namanya, yang kemudian mereka akan melunasi secara sedikit demi sedikit sehingga mencapai biaya perjalanan umroh. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, umroh merdeka itu menguap tanpa ada kejelasan apa-apa. Data yang saya miliki itu ada sebanyak 7.000 orang lebih yang sudah mendaftar mengikuti program umroh merdeka ini dengan uang yang terkumpul tidak kurang dari 24 miliar. Saudara-saudara, apa yang kita saksikan PayTrend hari ini gagal total. Umroh merdeka juga gagal total. Kemana uang PayTrend dan uang peserta umroh merdeka? Banyak pengamat PayTrend yang kemudian banyak memberikan pendapatnya. Zaini Mustafa menemukan sebuah data bahwa PayTrend itu digunakan Yusuf Mansur untuk membayar hutang Hotel City kepada sebuah bank pemerintah yang berjumlah puluhan miliar. Ada satu lagi sebuah temuan yang saya dapat, uang PayTrend juga dipakai untuk membayar ke pihak lain untuk kepentingan di luar PayTrend, yakni klub bola. Saudara-saudara, di Februari 2018 begitu marak sebuah pemberitaan di berbagai media, di mana media memberitakan bahwa Yusuf Mansur mengambil alih 3 klub bola di tanah air, yakni Persika Karawang, Persikota Tangerang, dan Malang United dari Kota Malang. Ramai sekali pemberitaan ketika kala itu yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur mengambil alih klub-klub bola itu sekaligus menjadi sponsor utama plus menjadi pendana utama dari klub-klub bola tersebut. Belakangan baru saya mendapat sebuah konfirmasi bahwa bukan Yusuf Mansur pribadi yang menggunakan uang dia untuk sponsor klub bola tersebut, melainkan memakai uang PayTrend. Saudara-saudara, kali ini kita membahas atau berbicara soal Persika Karawang yang
diberitakan tahun 2018 itu diambil alih oleh Yusuf Mansur, yang kemudian Yusuf Mansur menjadi pendananya sekaligus sponsor utamanya. Saya pada tahun 2019 atau 1 tahun kemudian, di bulan Februari 2019, menulis tentang keberadaan Yusuf Mansur dan Persika Karawang kala itu. Baiklah saudara-saudara, di bawah Yusuf Mansur, Persika Karawang justru makin terpuruk. Sampai hari ini Persika Karawang tidak pernah naik kasta. Alih-alih naik ke peringkat 1 Liga Indonesia, Persika malah makin terjerumus ke Liga 3. Sekarang malah tidak pernah muncul lagi pemberitaan soal Persika Karawang. Jumat tanggal 15 Februari 2019 saya mengunjungi markas Persika di Stadion Singa Perbangsa Kota Karawang. Saya kemudian berkomunikasi dengan manajer Persika Karawang, yang kebetulan adalah seorang pejabat di kala itu ya, pejabat di dinas di Pemda Karawang, yakni Pak Rahmat Gunadi waktu itu ya. Saya berkomunikasi dengan beliau lewat pesan WA. Saya masih simpan komunikasi saya dengan Pak Rahmat. Ketika berada di Stadion Singa Perbangsa, saya kemudian mengirim pesan WhatsApp kepada Pak Rahmat Gunadi maksudnya. Assalamualaikum Pak Gun, saya Darso Arif dari Toiba.com. Saya sedang berada di Singa Perbangsa, dapat nomor Bapak dari seorang teman wartawan di stadion itu. Waalaikumsalam. Beliau menjawab, Persika sekarang degradasi ke divisi 3 ya Pak. Iya betul. Hehehe. Kenapa Pak? Dia tanya kepada saya. Masalah utamanya itu, degradasinya itu kenapa Pak? Apakah soal kualitas pemain, pembinaan, atau keuangan yang sulit untuk dibayar kepada para pemain? Beliau menjawab banyak masalahnya. Saya bertanya lagi soal sponsor, gimana Pak? Maksud saya Yusuf Mansur melunasi sisa tunggakan gaji pemain. Jadi kala itu pemain Persika Karawang masih banyak yang tertunggak gajinya. Sayang pertanyaan saya soal itu Pak Rahmat Gunadi tidak pernah membalasnya hingga hari ini. Nomor beliau rupanya masih aktif sampai hari ini. Saudara-saudara, lama sudah kita semua melupakan berita atau informasi soal Yusuf Mansur mengambil alih Persika Karawang tersebut. Kita juga tentu tidak peduli dengan dari mana uang yang Yusuf Mansur pakai untuk membiayai atau mensponsori Persika Karawang kala itu, yang akhirnya Persika Karawang juga tenggelam informasinya, dan dia saat ini Persika Karawang sangat sulit untuk berkiprah kembali di persepak bolaan nasional. Sampai pada hari Selasa tanggal 27 Februari yang baru lalu, saya bertandan ke Bandung dan kembali bertemu dengan Pak Eka. Nah, kali ini di luar duga saya, Pak Eka menceritakan sebuah pengalaman dia. Ternyata pengalaman Pak Eka ini adalah dia sendiri yang mengantar uang dari Paitren ke Persika Karawang. Dari sini baru terbuka atau baru sadarlah kita, saya utamanya, bahwa ternyata uang yang Yusuf Mansur pakai untuk membiayai atau mensponsori Persika Karawang pada tahun 2018 tersebut berasal dari uang Paitren. Saudara-saudara, sedikit saya mereview tentang Pak Eka. Pak Eka ini adalah bekas kepala security atau keamanan kantor Paitren di Bandung sana. Hari ini kantor Paitren itu ada dua blok di deretan ruko yang sama. Satu blok kantor Paitren sekarang sudah
beralih kepemilikan ke sebuah perusahaan yang tertulis Walanja. Pak Eka masih diterima sebagai karyawan di situ, juga tetap sebagai kepala keamanan di situ. Jadi Pak Eka masih bisa ditemui kapan saja ketika dia berada dalam jam kerja. Pak Eka bertutur kepada saya bagaimana pengalaman dia bersama salah satu direktur Paytren yang hari ini sudah berpulang, mengantar uang dari Paytren dari Bandung ke Persika Kerawang. Mudah-mudahan penuturan Pak Eka berikut ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para mantan-mantan pengguna Paytren. Dari sini kita atau pengguna Paytren mudah-mudahan sadar bahwa ternyata uang mereka itu digunakan untuk kepentingan yang di luar dugaan mereka, yakni menjadi sponsor sebuah klub bola yang ternyata klub bola tersebut juga tidak secemerlang yang pernah disampaikan oleh Yusuf Mansur. Mudah-mudahan video saya, perbincangan saya dengan Pak Eka ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya silakan untuk disebarkan sebanyak mungkin. Dari saya cukup sekian, sampai kita bertemu pada video-video berikutnya masih terkait dengan Jam'an Nur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur. Dari saya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggal 19 Desember ya Pak? Ya, orang pajak dan dengan Bang Asin datang ke sini. Soan Pak Eka dulu. Siapa? Maksudnya datang ke ya langsung nanyain ke saya, nanyain kantor Paytren, saya tanya dia dari pajak dengan dari bank gitu. Iya. Malah langsung dia datang ke lokasi Paytren, langsung foto-foto di lokasi Paytren. Tapi nggak ketemu orang di situ ya Pak? Nggak ada orang di sana. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Udah kosong lah, udah kosong gitu. Sampai sekarang juga nggak ada ya Pak? Iya. Barang-barangnya juga udah nggak ada di dalam. Kosong. Cuma ada meja-meja aja. Udah kosong. Diangkut gitu ya Pak? Iya, kayaknya kata kemana tuh barang-barangnya. Nanti kita ke situ lihat. Tapi mereka orang pajak, orang BR itu nggak bilang ke Bapak maksud mereka datang itu apa Pak? Enggak, cuma nanyain aja. Ya? Ya, cuma saya tanya dia ada di bidang pajak katanya gitu. Nah ini Pak Eka ini punya pengalaman juga, pernah dengan salah satu direkturnya Paytren ya Pak, antar uang ya Pak? Iya, pernah. Ke Kerawang. Ke Kerawang. Nah itu ceritanya gimana tuh Pak? Katanya dia buat kontrak pemain bola katanya. Bola. Iya, pemain bola katanya. Maksud Pak Eka Persika Kerawang gitu? Iya, nggak tahu berapa miliar lah, nggak tahu antara 2 miliar 3 miliar, saya nggak tahu, lupa lagi gitu. Malah saya yang awalnya ke sana gitu. Pak Eka yang awal? Iya, maksudnya saya di mobil awal. sama-sama gitu? Di mobil. Dengan Pak Direktur itu? Iya. Berdua aja Pak? Bertiga dengan drivernya. Oh drivernya. Ya. Berangkat dari sini malam? Pagi siang? Kalau berangkat di sini itu sekitar siang ya. Yang ngajak Pak Eka Pak Direkturnya? Direkturnya langsung. Bilangnya gimana tuh Pak ngajaknya? Dia ini pengawalan uang gitu. Karena Pak Eka komandan di sini, iya. Panglimanya di sini, minta Pak Eka ngawal uang gitu Pak? Ngawal uang ke sana Pak. Bawa mobil apa tuh Pak? Mini Cooper. Mini Cooper. Pakai Mini Cooper. Pak Eka duduk di saya di depan. Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Kalau direktur di belakang. Di belakang. Ya. Pak itu duit dibawa ke mobilnya Pak Eka tahu? Saya yang ininya yang juga, angkat. yang angkatnya juga dari kantor sini. Enggak, ketemuan di jalan apa, lupa lagi jalannya. Nah, langsung saya udah ketemuan di jalan, saya angkat uangnya dimasukin ke mobil Mini Cooper ya yang saya tumpangi gitu dengan belakangnya Pak. Iya. Duitnya di apa tuh Pak? Dipakai pakai sak uang gitu. Sak uang ya. Nggak tahu berapa miliar antara banyak. Gede, 2 miliar, antara 2 miliar 3 miliar kalau nggak salah gitu. Saya nggak lupa lagi gitu. Itu memang bawa ke Persika Kerawang? Ya, langsung ke Kerawang saya ini uang itu saya bawa. Pak Eka dengan Pak Direkturnya itu sampai di sana ketemu sama Pak? Di sana memang ada di sana pemain bola itu yang luar negeri itu kan. Ada pemain bola negeri? Ya. Malah saya yang beresin uang di meja itu, di meja itu saya yang beres-beresinnya uang. Di meja gitu? Iya. Cash itu uang cash ya, langsung dibawa-bawa di meja. Nah udah gitu
kata direktur, Pak tolong di ini aja diberesin uangnya. Saya beresin uangnya di meja bundar itu kan di sana, di ruangan ya, di ruangan yang di Kerawang itu ya, di kantor itu. Itu uang untuk bayar ke pemain atau ke? Katanya buat pemain Pak, katanya kontrak buat Pak pemain. Eka ingat gak itu tanggal atau bulan tahun berapa? Lupa lagi ya. saya, udah lama kok. Pokoknya itu uang Paitren ya? Iya, uang Paitren Pak. Paitren lagi aktif-aktifnya. Iya, lagi aktif-aktifnya lagi. Kira tahun berapa Pak? Tahunnya yang Pak Eka ingat? Tahun berapa ya, lupa lagi. 2017, 18, 19? Pokoknya Pak Direktur itu masih sehat ya? Iya, masih sehat. Pak Direktur masih sehat Pak, masih. Dari sini ke Karawang non-stop itu Pak, jalan? Iya, naik mobil dari Bandung langsung menuju ke ini, ke kantor sana Ya. dia. Pak Eka ingat nggak kantornya apa namanya? Kantor Pak Eka datang itu, bawa uang. Kantor bupati gitu kalau nggak salah. Kantor Pemda lah? Iya. Tapi di kantor sana. Pemdanya apa nggak? Pak Eka nggak ingat ya? Enggak ingat. Ketemu sama ketua Persika Karawangnya atau? Ketemu Pak, malah dengan pemain-pemain bola juga saya ketemu Pak. Ketemu ya? Iya. Pak, Sejak mana Pak? oh jadi sama ketua Persikanya Pak Eka ketemu, Iya. pemain-pemainnya juga ketemu. Iya, ketemu. Ada yang Pak Eka kenal nggak pemainnya Pak? Ya. Ada yang Pak Eka kenal nggak? Enggak ada yang kenal kok. Yang Pak Eka nggak suka bola ya Pak? Iya, nggak suka, saya nggak suka bola. Iya. Kalau dangdut suka Pak? Wah, dangdut suka. Suka. Ngaji juga suka ya Pak? Iya Pak. Pak Eka ingat, Pak Eka berangkat dari kantor sini atau dari ketemu Pak Direkturnya ya di mobil itu? Di sini berangkat pakai mobil Mini Cooper. Ambil duitnya di tempat jalan. Nah, kita ketemuan di jalan, ngambil uang di jalan, Iya. dioper ke mobil yang ditumpangi saya. Oh, Saya langsung berangkat ke Kerawang gitu. uang dengan itu direktur. ambilnya di bank, di kantor Iya, atau? di bank dulu. Bank dulu. Di bank Iya. diambil. Iya. Nah, dioper alih ke saya gitu. Pak, uang pecahan berapa tuh, Pak? 100.000, 50.000? 100.000, 50.000-an. Tapi Pak Eka nggak tahu jumlah berapa pastinya nggak? Enggak, Tapi miliaran aja. Miliaran aja. Pokoknya kalau nggak salah tuh antara 2 miliar 3 miliar kalau nggak salah. Gitu. Yang sebut angka itu siapa Pak? Ya, Pak Eka tahu sendiri atau memang Pak Direktur yang sebut angka 2 miliar, 3 miliar itu? Pak Direktur. Pak Direktur ya. Dia minta pengawalan ke saya Oh, gitu gitu, ya. pengawalan buat ke sana. Pokoknya Pak Eka udah jalankan tugas pengawalan aman. Iya, nah itu. Di sana berapa lama Pak Eka? Ya adalah sekitar 1 jam di sana. Oh, Udah beres meeting semua. Ya, Udah nyerahkan uang, ya kita pulang lagi. pulang lagi. ke Iya, sini. pulang lagi. Pak Eka tahu itu uang Paitren Pak? Ya, Tahu itu uang Paitren atau uang apa? Yang Pak Eka tahu? ya kayaknya Pak uang itu ya uang mana lagi Pak? Lagi, ya. Iya, soalnya kan yang ngambil juga Direktur iya Paitren, itu Paitren. berangkat dari kantor Paitren. Iya. Menurut Pak Eka itu uang sponsor atau uang apa gitu? Kok Paitren ikut-ikutan ke Persika Karawang gitu? Katanya sponsor Pak. Sponsor. Iya, katanya buat sponsor. Iya. Buat sponsor Paitren gitu. Dia jadi sponsor dan sponsori dia gitu. Iya, iya. Terus akhir dari cerita uang itu Pak Eka tahu nggak gimana? Malah di sana juga saya ketemu dengan Ustaz Yusuf Mansur dia ada di sana. Sebenarnya sana? Iya, Jadi ada. Pak Eka dari sini sampai sana Udah ada di sana. Yusuf Mansur. Iya. Apa Yusuf Mansur ngomong hari itu Pak? Yang Pak Eka? Enggak ngomong apa-apa Pak. Cuma saya dengan Pak Haryanto, tolong Pak Eka di uangnya diberesin aja di meja. Saya beresin di meja bundar yang di sana itu Pak. Banyak uangnya. Pak. Wah banyak kok gila. Pak Eka nggak ambil satu kepok gitu, Pak. Agak Pak. Tapi Pak Eka nggak ngiler Pak. Ya. Nggak ngiler dia. Lihat uang segitu Pak gimana sih? Betul, betul. Kita ngiler sih ngiler tetap bukan punya kita ngapain Iya ya, Pak, ya? iya. Iya. Iya Pak. Kalau saya lihat uang kadang-kadang masih hijau juga mata sih Pak. Gitu ya. Nah Pak Eka terakhir nasib klub bola yang diantarkan duit itu yang menjadi sponsornya Paitren itu nasibnya gimana Pak, klub bola yang Pak Eka tahu? Klub Ya bola kalau kelanjutan saya nggak tahu Pak. itu. Karena Pak Eka sendiri nggak hobi bola kan? Iya. Nggak perhatikan gitu. Nggak merhatikan saya Pak. Yang penting sudah jalankan tugas dengan Pokoknya jalan tugas, pengawalan, udah beres aman, ya pulang Iya. lagi gitu. dari setelah penyerahan uang itu masih lama itu Pak nasib Paitren itu Pak ya? Karena Pak Direkturnya masih Iya, hidup. iya masih jalan, masih jalan. Masih Iya. segar. Masih segar. Pak Direkturnya meninggalnya waktu Covid ya Pak? Iya, waktu Covid meninggalnya. Berarti kejadian itu sebelum Covid ya Pak? Iya, kerja ke sana. Iya. Iya, sebelum Pak. Gitu ya Pak? Oke, baik Kak.
Terima kasih banyak Pak Eka, pengalamannya nih udah ceritakan kepada kita bahwa memang Paitren pernah menjadi sponsor klub bola di tanah air, Persika, Karawang waktu itu Pak ya. Iya. Dan ternyata pelaku dalam proses sponsornya Paitren itu Pak Eka sendiri. Kita masih terima kasih Pak Eka masih bisa menyampaikan pengalaman Pak Eka nih. Pak. Oh ya, belum lama ada lagi korban-korban umroh merdeka datang di sini ya Pak? Iya, pernah datang, ada yang datang ke sini nanyain ini korban-korban umroh itu kan. Iya. Saya nggak, ya langsung dia ke lokasi ke sana. Ya udah nggak ada orang di sana Pak, Iya. udah nggak ada ini. Padahal ada sekitar 5 orang lah yang datang ke sini ya. Bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu dengan bapak-bapak. Iya. Nanya Pak Eka gitu ya? Iya, langsung nanya ke saya, langsung datang ke sini. Gitu. Iya. Mungkin ibu-ibu itu kalau mungkin ada di sekitar Bandung bisa hubungi Pak Eka lagi ya, atau menghubungi kami. Mungkin kita akan bertemu, kita diskusi ya Pak ya. Iya. Ya. Saling berbagi informasi. Langsung aja kalau seandainya ada, langsung aja pasti dia kesini lagi kalau Oke. dia udah lihat. Gitu. Iya, ya. Insya Allah. Pak Eka tiap hari standby di sini ya Pak? Standby saya setiap hari di sini. Kantor Paitren yang lama yang sekarang sudah berubah menjadi Iya. Walanja. Walanja, iya. Pak Eka masih sehat, kita doakan Pak Eka Amin. sehat terus Amin. ya Pak. Amin. Pak Eka umur 60 tahun, tapi masih rambut masih hitam, masih kopi masih Jalan terus Jalan Pak, terus, kalau ya. rokok dengan apa juga. gigi masih lengkap ini Pak. Lengkap Pak. Mantap. Pak Eka sendiri juga adalah mantan karyawan Paitren yang sampai sekarang masih ada sisa kewajiban Paitren kepada Pak Eka. Ada sebuah pernyataan atau dokumennya 70 juta ya Pak ya? 60 Pak, 61. 61 Iya. juta dan Paitren sudah akui bahwa kewajiban mereka terhadap Pak Eka yang belum dibayar ya Pak ya? Insya Allah kalau seandainya itu uang udah ketarik, Iya. saya akan sedekahkan 10 juta, saya akan Iya, sedekahkan. Mudah-mudahan kita bisa bantu Pak. Amin, amin, amin. Pak Eka ya, Pak? Amin, amin. Nanti kita sampaikan ke Pak Zini supaya yang sudah Pak Zini advokasi karyawan 14 orang itu nanti bisa lagi Pak Eka dan teman-teman yang belum Pak Zini bisa advokasi. Yang gitu ya Pak ya. Siap, siap. Pak Eka terima kasih banyak, kami udah ganggu waktu Pak Eka, terima kasih banyak. Siap, siap. Sebentar lagi puasa Ramadan, saling memaafkan Pak Eka ya. Siap, siap. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak Pak Eka. Siap.